Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada orang percaya yang begitu menghormati Tuhan, tapi kurang begitu menghormati orang lain. Saudara, apakah itu berarti dia memang sangat menghormati Tuhan? Apakah menghormati Tuhan harus menjadi tidak menghormati orang lain? Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya menghormati Tuhan, tetapi juga menghormati orang-orang di sekitarnya. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang memiliki keunikannya sendiri. Setiap pemimpin mempunyai gayanya sendiri. Demikian juga dengan pemimpin rohani. Saudara, apapun keunikannya atau gayanya, asalkan saudara hal itu tidak terkait dengan dosa, maka kita harus belajar menghormati. Karena menjadi pemimpin rohani itu adalah penetapan atau panggilan Tuhan. Ada kalanya kita sebagai orang percaya dapat saja tidak dapat menerima kekurangan dari pemimpin rohani kita. Namun kita harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kekurangan, termasuk saudara dan saya. Saudara belajar menghormati pemimpin rohani yang takut akan Tuhan dengan segala kekurangannya adalah ekspresi kita menghormati Tuhan. Mari kita membaca 1 Timotius pasal 5 ayat 17-25. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau berburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat yang Rasul Paulus sampaikan ini adalah nasihat untuk Timotius sebagai gembala jemaat. Di antara begitu banyak nasihatnya, ada nasihat yang sifatnya demi kebaikan Timotius, yaitu terkait dengan kesehatannya. Dan dari nasihat itu kita tahu bahwa Timotius bukanlah seorang yang betul-betul kuat secara fisik. Di sini menggambarkan kepada kita bahwa siapapun kita, dalam kondisi apapun, kita tetap bisa melayani Tuhan. Namun memang kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius adalah bagaimana Timotius bersikap kepada para penatua. Saudara, kemungkinan penatua di sini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang sepenuh waktu melayani Tuhan di gereja. Dan bagaimana sikap Timotius kepada mereka yang jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana Timotius harus menetapkan pemimpin rohani di gereja, yaitu penatua. Saudara, semuanya ini kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip penting. Bagaimana kita hidup di dalam gereja Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
Tidak semua pemimpin gereja itu dipanggil untuk berkhotbah dan mengajar. Namun, orang percaya harus menghormati pemimpin gereja. Saudara, firman Tuhan berkata, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Saudara, penatua pada zaman gereja abad pertama, mereka itu adalah pemimpin rohani di dalam gereja, atau dapat disebut pemimpin gereja. Dan saudara, kalau kita membaca bagian ini, memang penatua itu, saudara, ada penatua yang berkhotbah dan mengajar, tapi ada penatua yang tidak berkhotbah dan tidak mengajar, tetapi dia memimpin. Baik yang berkhotbah dan mengajar, dia memimpin gereja, dan mereka yang tidak berkhotbah dan tidak mengajar juga memimpin gereja. Saudara, dari bagian ini kita mendapat indikasi bahwa yang disebut penatua itu, saudara, adalah orang-orang yang sepenuh waktu melayani di gereja Tuhan. Sehingga saudara, di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menasihati supaya penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Kata patut dihormati 2 kali lipat ini terkait dengan tunjangan hidup bagi penatua-penatua ini, karena mereka tidak bekerja, mereka sepenuh waktu melayani di gereja. Tapi dari bagian ini, saudara, kita belajar satu hal, bahwa sebagai orang percaya kita harus menghormati pemimpin gereja. Karena pemimpin gereja itu dipanggil oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk memperhatikan, memberi makan, melindungi, mengasihi, merawat, mengatur, mengelola, supaya gereja bisa berfungsi dengan baik dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Sehingga orang-orang percaya di dalam gereja boleh dikuatkan iman mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengajar supaya kita sebagai orang percaya jangan cepat-cepat ringan telinga ketika ada orang menuduh para pemimpin gereja seperti ini dan seperti itu. Mengapa demikian? Karena pemimpin gereja itu Tuhan yang panggil, Tuhan tetapkan. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus sangat jeli dan sangat seksama jikalau ada tuduhan. Tidak mudah percaya jikalau tanpa bukti dan fakta yang sebenarnya. Saudara, di sini Tuhan mau mengajar kita supaya kita tidak punya syakwa sangka kepada pemimpin rohani kita. Tetapi kita percaya kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang memelihara jemaat Tuhan. Yang menggembalakan jemaat Tuhan. Yang memberi makan mereka. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari saudara kita sebagai orang Kristen tergabung di gereja lokal manapun, mari belajar menghormati pemimpin gereja. Saudara, pada zaman ini pemimpin gereja itu bisa berupa majelis jemaat. Pemimpin gereja itu bisa pendeta, bisa seorang penginjil, bisa seorang penatua. Saudara, mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja di mana kita bergereja. Mari kita menghormati mereka, sebagaimana kita sadar mereka ditetapkan dan dipanggil oleh Tuhan. Dengan demikian, kita boleh dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan iman kita. Yang kedua, saudara, jangan pernah kompromi dengan perbuatan dosa. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ayat 22, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Saudara, nasihat ini untuk menegur dosa orang di depan banyak orang. Saudara, ini terkait dengan dosa yang sifatnya publik. Artinya, semua orang sudah tahu dia berbuat dosa. Maka saudara, teguran, pertobatan harus di muka orang yang sudah tahu. Supaya
orang-orang yang mendengar, mereka bisa menerima orang ini kembali, dan mereka sadar mereka pun tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang tercela itu. Tetapi pada prinsipnya, firman Tuhan juga mengajar, jikalau ada orang berdosa atau berbuat salah, mari kita berbicara empat mata dengan dia. Menegur dia supaya dia bertobat. Jikalau dia tidak bertobat, kita mengajak satu orang saksi berbicara dengan dia. Saudara, prinsip-prinsip ini kita harus pegang baik-baik. Kita tidak sembarangan. Di dalam kita memperlakukan orang, sekalipun dia bersalah di dalam kehidupannya. Dan juga saudara, bagaimana gereja harus sangat menjaga kekudusan. Sehingga gereja tidak menyepelekan bagaimana kehidupan seorang yang mau melayani Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan, apalagi seorang pemimpin rohani, maka dia harus sungguh-sungguh adalah seorang yang sudah bertobat, yang sudah hidup bagi Tuhan. Bukan tanpa kekurangan, tetapi seorang yang betul-betul hidup menjaga kekudusan dan hidup dalam kasih. Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius jelas supaya dia tidak cepat-cepat terburu-buru menetapkan seseorang menjadi pemimpin gereja. Apalagi setelah memang diketahui orang tersebut hidup tidak dalam kekudusan. Jikalau Timotius melakukannya, Timotius akan terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Di situ Rasul Paulus menasihatkan, jagalah kemurnian dirimu. Artinya, jangan tidak seimbang dalam penilaian. Karena engkau dekat dengan seseorang, karena dia baik denganmu, maka engkau tidak menilai dengan objektif, sehingga engkau terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Saudara, ini pelajaran bagi kita. Mari kita menjaga gereja Tuhan menjadi gereja yang hidup kudus, meskipun bukan berarti sempurna, tetapi juga hidup dalam kasih. Artinya tidak sembarangan dan tidak semena-mena di dalam kita menolong orang lain untuk kembali ke jalan Tuhan. Namun kita selalu harus menjaga diri kita dengan rendah hati dan lemah lembut, supaya kita pun jangan jatuh ke dalam pencobaan dan jerat iblis. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menerangi hati kami, bagaimana kami harus hidup sebagai orang Kristen di dalam tubuh Kristus di dalam gereja lokal. Untuk kami menghormati pemimpin rohani kami, pemimpin gereja kami. Kami menyadari tidak seorang pun yang sempurna. Oleh karena itu kami belajar untuk menghormati mereka, karena Tuhanlah yang menghendaki kami hidup seperti itu. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.